berkat itu akan mengalir, kata Tuhan. Terima kasih Yesus, sampaikan sabdamu, beritakan firman-Mu, biar hati kami terpaut tertuju hanya pada Tuhan. Koreksi kami, kalau kami salah koreksi, jangan biarkan, karena kami bukan anak gampangan. Karena kami adalah anak-anak sah kerajaan Allah. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ambil Alkitab dan catatan. Saya hari ini mau bicara tentang istri Lot. Seperti lukisan yang ada di belakang kami tadi waktu kita memuji, itu lukisan saya beri judul Lot's Wife, Love Life, Not Things. Saya berikan tema judulnya begini, istri Lot. Cintai love life, cintai kehidupan. Jangan cintai benda mati. Kasihi hidup ini. Ya, love your life. Jangan cintai barang. Mari sama-sama kita buka dulu ayatnya. Ayatnya ada di Kejadian pasal yang ke-19 ayat 24 sampai 26. Salah satu ayat yang paling pendek ya di Perjanjian Baru yang juga bicara tentang ini, itu bunyinya hanya begini, ingatlah akan istri Lot, tanda seru. Berarti penting sekali loh, cerita ini jarang diangkat. Saya mau angkat di saat teduh bersama, agar supaya hati kita dicuci bersih. Jaga-jaga jikalau ada di antara kita yang prioritasnya terbolak-balik hari-hari ini. Nah, maksud Tuhan bahwa firman seperti ini harus diajarkan adalah supaya memberkati hidupmu. Supaya berkat itu mengalirkan dari hulu ke hilir, dari kepala kepada janggut dan jubahnya turun, dari atas ke bawah. Prioritas harus benar dulu. Makanya itu jangan sampai hati kita itu salah motivasinya. Dalam hidup ini yang terutama adalah Tuhan. Makanya saya kasih judul, pesan Tuhan hari ini, antara Tuhan, orang, uang, dan barang. Jangan bingung ya. Antara keempat ini, antara Tuhan, orang, uang, dan barang. Harus jelas hierarkinya. Saya baca dulu, kita baca bersama. Kejadian 19 ayat 24 bunyinya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Skeptis sepanjang sejarah menganggap ini hanyalah mitos. Tidak. Firman Tuhan itu benar. Dan di zaman ketika semua orang bahkan ilmuwan merasa bahwa dunia itu is a straight line atau sebuah garis lurus, sebelum akhirnya ditemukan oleh orang seperti Columbus, Alkitab sudah mengatakan di Perjanjian Lama, seorang nabi bunyinya begini, Tuhan yang bertata di atas bulatan bumi. Firman Tuhan itu benar. Dan ini kejadian sesungguhnya, apa yang terjadi zaman itu, adalah Tuhan menurunkan hujan belerang, sulfur, belerang dan api atas Sodom dan Gomora, dua kota kenamaan. Dan itu turunnya dari Tuhan, bukan karena bencana alam. Itu karena diturunkan sebagai hukuman. Zaman dulu sama seperti hari ini, zaman Edan. Tidak ada bedanya. Manusia semuanya materialistis. Manusia itu mendewakan. Wah, jagonya kalau kita itu mendewakan apa yang bukan Tuhan. Berhala itu nggak harus sesuatu yang berwujud. Malah bahaya berhala itu ada di dalam hati, misalnya keserakahan. Contohnya, ya kan? Contohnya orang-orang yang punya agenda pribadi, selalu memanipulasi, hatinya selalu punya maksud-maksud tertentu. Nggak pernah tulus gitu sama sesamanya, apalagi sama Tuhan Yesus. Yang kayak gitu itu harus diwaspadai, karena yang seperti itu baal-baal masa kini. Dan Tuhan menunggang balikan kota-kota itu. Kota-kota itu yaitu Sodom dan Gomorrah di lembah Yordan. Lembah Yordan itu di bawah sana, di selatan dekat Dead Sea. Bukan di dekat Dead Sea, ya di Dead Sea situ, di tempat Laut Mati. Dead Sea, Laut Mati adalah dataran yang paling rendah di bawah permukaan laut, paling rendah di bumi. Makanya di tempat itu hawanya panas. Dan mereka juga tidak hujan. Kota-kota Sodom dan Gomorrah dahulu adalah the entertainment capital of di sana. Waktu itu dulu adalah seperti Las Vegasnya, seperti
Makau, kota-kota entertainment yang ada perjudian, ya, nggak hanya dua kota yang saya sebutkan tadi sih, di seluruh dunia semuanya ya ada di setiap kota. Jangankan kota besar, kota kecil juga marak sekali. Di mana-mana dosa itu sudah rata. Tapi saya sebut beberapa kota supaya menjadi gambaran. Tempat-tempat perjudian, prostitusi, pembunuhan, kaya miskin itu sangat jomplang sekali. Tidak ada yang namanya social justice atau keadilan sosial. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ministry, tidak ada pelayanan. Tidak ada yang namanya orang peduli dengan sesamanya. Kota-kota itu adalah entertainment capital atau menjadi ibu kota entertainment, ibu kota hiburan. Tapi Tuhan sudah kasih peringatan berkali-kali, mereka nggak mau tobat. Juga di sana marak homoseksualnya. Nah, kota-kota Sodom Gomora ini ditunggang balikan, dihancurkan sama Tuhan. Sebenarnya bukan karena lifestyle, gaya hidup dosanya saja. Tapi karena Tuhan melihat, mereka itu tidak mau dibentuk lagi, mereka nggak mau diluruskan. Bahkan di Alkitab juga dijelaskan lebih terperinci oleh pewahyuan seorang nabi. Bahwa Tuhan itu marah sama Sodom dan Gomora bukan hanya karena segala sesuatu yang terjadi di situ. Misalnya LGBT. Tapi karena mereka itu mencintai barang bukan orang. Sampai-sampai kalau ada orang menderita di depannya kelaparan, telanjang, bukan karena mereka yang pura-pura loh ya, sungguh-sungguh papah. Yang sungguh-sungguh menderita, mereka nggak peduli. Dianggap seperti benda mati. Yang penting adalah money. Tuhan marah sama Sodom Gomora karena mereka tidak peduli sama sesamanya. Tidak ada social care, tidak ada peduli kepada sesama manusia. Tidak ada compassion, tidak ada belas kasihan. Itu alasan pada akhirnya di atas segala dosa mereka yang gak karuan. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau lagi, aku koreksi. Baik, kalau begitu hukuman akan datang. Setelah sekian lama, lalu kita tahu ceritanya Tuhan berbincang dengan Abraham. Lalu Tuhan di situ diajak nego sama Abraham, sahabat Tuhan. Berapa orang supaya diamankan. Ternyata nggak secukup kuota yang disepakati. Bahkan nggak ada 10 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora itu. Tapi Lot tetap diselamatkan karena Tuhan itu maha murah hati. Ya, supaya Anda mengerti ya. Dan hari ini kalau Anda tahu, di tempat di mana istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Dead Sea, di bawah itu tertumpuk oleh mineral yang tinggi. Dulu peradaban Sodom Gomora. Disitulah peradaban kota entertainment tersebut. Sehingga tinggi sekali mineralnya. Dead Sea itu lautnya asin sekali. Saya pernah pergi ke Israel, mampir di sana, bisa mengapung. Karena asin sekali, mineral tinggi. Nggak boleh nyelam tuh. Kalau nyelam bahaya buat kita dan kesehatan. Dan juga bisa perih di mata. Itu ternyata daerah itu kering karena masih ada dampaknya. Dan di sana asin sekali karena memang telah menjadi dunia tiang garam di situ karena hukuman Allah. Oke, nah sekarang kita baca ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, mengikuti siapa? Mengikuti malaikat, mengikuti keluarganya. Keluarganya itu di ayat-ayat sebelumnya yang kita nggak baca. Keluarganya Lot tersebut ditarik paksa sama malaikat. Malaikat yang diutus Tuhan untuk rescue mereka, sampai perlu ditarik paksa loh. Begitu susahnya diselamatkan, saking cintanya sama dunia. Ditarik tangannya, ditarik sama-sama. Lalu ketika istri Lot berjalan mengikuti malaikat tersebut dan seluruh family-nya yang digiring keluar, tanpa ada warning atau peringatan lebih dulu karena ini darurat, mereka tidak sempat bawa barang-barang kesukaan mereka atau harta benda. Mungkin hatinya terpaut di situ, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Padahal ini sudah tentang nyawa loh, hidup atau mati. Begitu aja masih diberati. Istri Lot berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Kalau kita baca gini rasanya kurang fair ya. Masa noleh sekali gitu terus langsung jadi tiang garam sih? Masa nggak boleh noleh? Jadi derajat berapa nggak boleh nolehnya itu? Derajat ke segini? Kadang-kadang kita nggak perlu noleh benar-benar 90 derajat untuk kita bisa menoleh sungguhan kan. Noleh dikit aja, belasan derajat atau berapa puluh awal,
Kita cuma menoleh begini aja udah bisa kelihatan kok samar-samar di sebelah sana, ya kan? Jadi sebenarnya noleh di sini tuh apa sih? Nah, sekarang saya mengerti ketika ketika kita renungkan ayat ini, ternyata kata menoleh ke belakang dalam bahasa aslinya itu bukan hanya kebetulan, nggak sengaja, atau sebagai reaksi aja atau reaksional. Bukan, tapi arti menoleh ke belakang di sini adalah looking back intently, yaitu menoleh ke belakang secara intently. Menoleh ke belakangnya itu gini, bukan sekali, tapi 2-3 kali. Itu pun dengan nafas berat, itu pun dengan tarik nafas dulu, dan dengan penuh keluhan pada nafasnya. Seperti orang yang tarik nafas panjang. Seperti menoleh ke belakang sambil berkata, seperti keluh kesah. Jadi ini bukan noleh sekali, beberapa kali dengan keluh kesah. Atau dengan menyayangkan, seolah-olah andai kata aku bisa kembali, aku mau lari ke situ, mati bersama dengan benda-bendaku, bersama dengan mani dan berhala saya. Makanya Tuhan tidak berkenan, langsung dia berubah menjadi tiang garam. Bukan tidak adil, Tuhan itu kejam atau cruel, masa noleh sekali langsung dihukum mati, bukan begitu. Tapi karena dia menunjukkan hatinya sama seperti penduduk Sodom Gomora, udah gak mau diubahkan lagi. Dia sudah cinta mati sama benda-benda mati, sama barang dan uang dan harta benda duniawinya. Bahkan nyawa pun tidak berharga. Maka itu saya berikan 3 poin sederhana dari ayat 26 saja. Supaya kita tidak looking back intently. Supaya kita jangan menoleh ke belakang dengan penuh keluh kesah, rasanya menyayangkan ketika kita menoleh ke dunia. Lebih baik lagi, biarkan mata kita tertuju pada Yesus dan kebenarannya. Ikuti itu saja. Jangan menjadi serupa dengan dunia. 3 prioritas kita sebagai berikut. Nomor 1, tuliskan ini. Prioritaskan Tuhan, lalu orang, baru uang dan barang. Susunannya harus jelas ya. Tuhan, nomor 1. Orang, nomor 2. Uang, nomor 3. 4 adalah barang. Saya kasih penjelasan sedikit. 3-4 dulu ya. Sebelum kita ke runner up juara 2-nya, lalu ke juara 1 atau yang segala-galanya, di atas segalanya, yaitu Tuhan Yesus. 3-4 dulu. Kalau kita disuruh pilih uang atau barang, tentunya orang-orang yang bisa berpikir jernih akan memilih uang, karena uang bisa beli barang, barang gak tentu bisa jadi uang. Apalagi kalau depresiasi atau menurun nilainya, kecuali jikalau barang-barang tersebut punya nilai tinggi investasi. Karena itu jangan sampai kita habiskan di lifestyle atau foya-foya saja. Nggak peduli berkat Tuhan mau ngalir sebanyak mungkin apa, sebanyak apapun juga akan bocor semua jikalau kita tidak punya prioritas yang benar. Seperti saya katakan, bak urapan di kepala. Jadi kepala kita harus jernih memikirkan, disitulah di kepala inilah priority. Kalau di hati itu perasaan, kita bisa rasakan hadirat Allah, tapi otak kita harus diperbaharui itu akal budi. Diperbaharui sama apa? Sama firman. Seperti contohnya firman hari ini. Sekali lagi, dalam membuat keputusan-keputusan Anda tahun ini, jangan sampai telat. Jangan sampai akhirnya Anda membuat keputusan yang ceroboh karena kurang firman. Makanya saya kasih firman seperti ini sebagai tuntunan. Bukankah firman itu pelita? Dia terang bagi kaki, dan dia adalah pelita bagi jalan. Saya dorong Anda, diterangi firman akal budinya untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Bukan hanya soal keuangan, soal waktu, soal talenta, soal perasaan, kata-kata, segalanya ya. Prioritas 3 dan 4 tadi saya sudah sebutkan. Tapi 3 dan 4 ini harus di bawah runner up. Harus di bawah orang atau manusia. Jangan pernah jual orang karena barang. Jangan pernah jual hubungan atau khianati sesamamu karena uang. Ingatlah bahwa manusia itu adalah ujian terbesar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka itu kita memperlakukan Tuhan. Seringkali tidak bisa hitung-hitungan. Tuhan berkata kepada salah satu orang yang dihakiminya, yang di sebelah sisi kambing bukan yang domba. Tuhan ngomong begini, aku telanjang kamu tidak beri pakaian, aku lapar kamu tidak beri makan. Aku di penjara, kamu tidak pernah jenguk. Kapan Tuhan? Dan dia berkata,
Kapan aku melihat Tuhan telanjang, lapar, di penjara? Apa yang kau tidak lakukan kepada sesamamu, kau tidak lakukan untuk aku. Wow. Berarti selain itu manusia juga adalah aset. Aset yang terbesar dalam kehidupan kita itu hubungan loh. Karena itu jangan pernah kita itu gara-gara mencintai uang, apalagi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, kita berbuat jahat kepada sesama kita, larikan uang orang. Kita lupa, hubungan bisa rusak. Mungkin kita ingat, namun kita sengaja. Jangan lupa juga, orang yang kita larikan dananya, orang itu juga kasihan. Kalau kita punya kasih sama orang itu, kita nggak akan larikan. Sebenarnya semua 10 perintah Allah itu jikalau ada kasih. Semuanya itu tunduk di bawah hukum kasih, jikalau ada kasih. Semua dosa itu nggak jadi. Kita mau bunuh, nggak mungkin kan kita bunuh orang yang kita cinta kalau kita mengasihi. Kita mau curi, nanti dia cari setengah mati, kasihan sekali, nggak jadi. Kalau kita bisa menaruh orang manusia di atas uang dan barang, kita nggak akan berbuat jahat sama siapa-siapa. Benar. Karena kita tidak akan tega. Coba pikirkan, orang itu harus di atas uang dan barang. Jangan perhitungan seperti orang Samaria itu keluar uang loh dia. Karena dia mengobatkan ras musuhnya. Samaria dan Yahudi tidak akur. Tapi orang Yahudi itu ketika dirampok dalam perumpamaan Yesus. Imam, Lewi, siapa yang datang, orang-orang yang religius tidak peduli. Pura-pura nggak tahu. Orang Samaria itu angkat, gendong sendiri dengan energi. Naikkan di atas kuda atau bagalnya. Lalu dibawa ke sebuah penginapan alias rumah sakit zaman itu. Diobati, diminyaki lukanya, disembuhkan dengan makanan bergizi. Dia titipkan uang, dia berkata nanti aku kembali, kalau kurang aku tambahkan. Wow, ini yang disebut peri kemanusiaan. Tidak bisa ditakar dengan uang barang. Sebab satu nyawa lebih berharga dari seluruh burung pipit di udara. Berarti satu nyawa orang itu lebih berharga dari apapun sampai Yesus rela. Jikalau kita satu-satunya orang berdosa, Tuhan mau turun ke dunia hanya mati for you. Mati untuk dirimu. Harga orang itu seperti ini. Karena itu jangan pernah nilai orang dengan uang dan barang. Kalau orang pakaiannya tidak sebagus orang tertentu, tidak meet your expectation, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, jangan merasa kita ada di level atas. Jangan look down on people. Karena emas itu mau jatuh ke tinja pun, mutiara, jangan mutiara, berlian mau taruh di dalam mulut babi sekalipun, harganya tetap mahal. Emas ada harga dunia, per gramnya segitu. Mau dilumuri kotoran, tinggal dibersihkan, disemprot saja. Tapi emas itu nggak berubah value-nya, nggak percaya? Coba kalau Anda punya emas batangan, cemplungkan di sebuah selokan yang kotor dan bau. Semua orang berebut ke situ untuk ambil kalau mereka tahu itu ada di sana. Jiwa-jiwa itu berharga. Tahukah Anda bahwa Anda berharga? Kami tidak akan hitung-hitungan untuk bisa menjangkau dan mengasihi, serta melayani, bahkan memuridkan Anda. Dalam kita mengambil keputusan, orang harus di atas uang dan barang. Ini juga yang membuat banyak kepala keluarga salah kaprah. Kerja, cari uang. Loh, saya nggak ajarkan untuk kita malas-malasan. Dalam segala bidang, termasuk kami yang melayani ini, kami kerja keras loh. Tugas kami bukan hanya saat teduh, ada banyak sekali. Belum lagi Rabu Sabtu selalu konsisten, kami tidak pernah tidak muncul. Komitmen kami pada manusia. Sekalipun Anda sesibuk apa, waktu Anda manajemen waktu atau mengatur waktumu, pastikan kasih waktu untuk anak-anak, putra-putri Anda, apalagi yang masih kecil. Orangkan anak-anakmu. Jangan yang penting pokoknya saya pulang membawa cek. Yang penting pokoknya saya biayai kehidupannya sebagai penyambung hidup mereka. Ya. Pokoknya yang penting saya sekolahkan mereka, istri saya kasih uang belanja. Orangkan mereka. Jangan perlakukan orang seperti barang. Jangan juga kita mengira bahwa uang itu cukup. Nah, celakanya kalau sampai mereka nggak menuntut waktu Anda lagi, mereka nggak menuntut untuk dekat dengan Anda lagi, hai papa, hai ayah, hai suami, saya kasih ilustrasi perumpamaan. Ini sebenarnya kebenaran juga untuk wanita, untuk semua kita, segala usia, papa, mama, anak-anak, everyone. Tapi coba saya bicara kepada kepala keluarga dulu sama imamnya. Kalau sampai anak-anak, istri Anda,
keluarga Anda tidak lagi menuntut waktu atau ingin dekat denganmu, itu sudah sakit mah kronis secara rohani. Berarti mereka sudah nggak nafsu, nggak selera makan lagi. Bukan berarti mereka nggak lapar, tapi udah rusak di dalamnya. Kalau sampai mereka sudah puas, dikasih uang saja, dikasih uang jajan, ya kan, dikasih uang belanja, udah mereka tidak menuntut apa-apa, tidak mencari Anda lagi, jangan Anda kira, ya kan, benar aku kan, pokoknya yang penting aku pulang, ya kan, memastikan semua terbiayai. Benar kan? Bukan. Berarti mereka sekarang juga salah prioritasnya. Like father, like son. Berarti demikian pula, mereka hanya melihat Anda sebagai mesin ATM. Mesin cash saja. Udah nggak ada lagi hubungan bapak anak seperti Maleakhi, hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Udah nggak ada lagi. Just because hanya karena orang yang sakit mah kronis itu nggak kepingin makan. Justru harus, menurut dokter ya, harus sedikit-dikit makan dan sering-sering. Supaya dia kembali pulih, tentunya diobati. Tapi dia harus punya patron makan, nggak suka dipaksa. Tapi jaga, nggak semua makanan bisa. Tapi dikit-dikit masukin lagi. Justru kalau semua sudah nggak mencari lagi, nggak ada lagi komunikasi di dalam family. Justru sedikit-sedikit dan sering-sering komunikasilah. Yang terbaik, apalagi kalau sudah tinggal sedikit, adalah mesbah doa. Alangkah baiknya kumpulkan kalau Anda sendiri nggak bisa memimpin Rabu Sabtu begini, ayo saat teduh sama-sama. Enak kan tinggal meminjam urapan yang ada. Nggak apa-apa pinjam dulu. Nanti suatu hari urapan itu juga milikmu kalau sudah terbiasa. Kami yang memberi modal rohaninya supaya Anda bisa berdiri di atas dua kaki. Sedikit-sedikit harus komunikasi. Tarik kembali ke center, ke tengah. Yaitu Tuhan dan orang. Uang barang itu di lingkaran-lingkaran luarnya. Ayo kembali. Papa jadi papa, anak jadi anak. Suami jadi suami, istri jadi istri. Mama jadi mama. Mari kita tarik ke tengah. Tuhan dan uang. Bukan Tuhan dan uang, Tuhan dan orang. Tuhan dan orang yang utama. Lalu uang dan barang itu di luarnya. Kalau bisa begitu, niscaya bahasa Alkitab, tentulah berkat itu akan mengalir sendiri. Lihat ya, saya tidak berkata begini berarti hidupmu akan mulus. Gak ada pencobaan, bukan. Tapi beda orang yang dicobai karena dia tidak berkenan sama Tuhan, sama orang yang masuk dalam pencobaan, karena dia orang yang masuk dalam pencobaan, tapi dia dikenan oleh Tuhan. Bedanya di penyertaan. Coba ya, Anda lihat ya, nanti berkat itu akan mengalir sendiri dan apapun yang Anda lakukan dan kerjakan, Mazmur 1 katakan, akan berhasil. Life doesn't become easy. Hidup tidak menjadi easy atau menjadi mudah. Tapi hidup akan penuh dengan penyertaan Allah. Itu bedanya. Kalau Anda tarik ke tengah, Tuhan dan orang, juara 1 dan runner up juara 2-nya. Uang dan barang ada di luar sana. Yang kedua, cintai orang, bukan uang dan barang. Sudah jelas tadi saya jelaskan. Prioritaskan pertama Tuhan, lalu orang, baru uang dan barang. Sekarang cintai orang. Ingat ya, cintai orang bukan uang dan barang. Yang ketiga, nah ini, manfaatkan uang dan barang, bukan orang. Manfaatkan uang dan barang, bukan orang. Ada pepatah berkata begini bahwa uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Saya setuju sih, sekalipun itu bukan dari firman Tuhan. Firman Tuhan cukup gamblang berkata bahwa cinta akan uang. Jadi bukan uang itu akar kejahatan, bukan. Cinta akan uang, bukan uang itu sendiri. Karena uang itu bisa menjadi hamba yang baik. Itu betul sih. Manfaatkan uang dan barang, bukan orang. Jadi kita harus tahu bahwa barang dan uang itu ada di bawah orang. Karena itu minta hikmat sama Tuhan bagaimana mengelolanya, bagaimana memakainya. Jangan halalkan segala cara. Ya kan? Karena suap itu ditentang oleh firman Tuhan. Yang dimaksudkan manfaatkan uang itu, manfaatkan uang dengan cara yang baik. Untuk mencapai hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna.
Manfaatkan barang juga, bukan orang. Tapi jangan manfaatin orang. Gak enak loh merasa dimanfaatkan sama teman. Gak enak loh merasa dimanfaatin sama manajernya, merasa dimanfaatin sama stafnya, atau dimanfaatkan sama rekan kerjanya, kongsiannya, ya kan, partner bisnisnya. Gak enak kalau dimanfaatkan. Please jangan manfaatkan orang. Orang itu untuk dikasih. Tapi kita manfaatkan uang dan barang. Uang dan barang kalau hilang masih bisa dicari. Orang kalau hilang, Alkitab mengatakan dengan jelas, seorang teman yang dikhianati atau seorang sahabat akan lebih susah untuk dimenangkan kembali, lebih gampang untuk menaklukkan benteng musuh yang ditemboki. Kota yang ditemboki penuh itu lebih gampang untuk ditaklukkan daripada kita memenangkan kembali seseorang yang pernah kita khianati. Please jangan manfaatkan. Kalau kita seperti itu, kita bukan domba, tapi kita serigala. Ingat, saya tidak masuk ke aplikasi detil-detilnya. Saya percaya Rema ini nanti akan berbicara sendiri kepada Anda. Dan dalam Anda hidup sehari-hari, relate atau terhubung dengan sesamanya, dan berinteraksi dengan masyarakat, dan hidup dalam keluarga Anda. Waktu Anda menentukan ini dan itu, mengambil keputusan itu dan ini, saya percaya Rema-Rema ini akan membantu Anda untuk menaruh semuanya pada priority atau prioritas yang benar di hadapan Allah. Saya dorong Anda untuk menaruh ini di dalam hati. Seperti istri Lot, harusnya kalau menurut saya, selama dia itu sama family-nya, mestinya uang gimana pun bisa dicari. Kan Lot itu sendiri dahulu diberkati. Ingat kan kenapa dia pisah sama Abraham? Kan sama-sama besar. Seharusnya menurut saya, dia bisa fine-fine saja. Toh Lot masih muda, apalagi zaman itu orang hidupnya lama. Nah, harusnya Lot dan istrinya dan seluruh anak-anaknya, harusnya mereka bisa membangun karirnya lagi. Masa sih Tuhan keluarkan mereka dari Sodom dan Gomora dengan cara ajaib sampai penampakan malaikat secara jasmani? Masa Tuhan tidak sanggup bantu mereka untuk set up company? Mereka bisa pergi ke kota sebelahnya, lalu di sana memulai peradaban masyarakat. Kali ini mungkin dia lebih dengar-dengaran dengan Tuhan, gak seperti zaman dahulu ketika dia milih Sodom dan Gomora hanya melihat permai di mata manusia atau mata jasmaninya. Saya percaya kali ini sudah pasti levelnya level yang lebih tinggi, di mana Lot akan belajar sesuatu dari masa lalu. Dia kali ini akan libatkan Tuhan dalam perencanaan. Saya yakin apa yang dia dulu capai selama 20 tahun, bisa dicapai dalam 2 tahun. Karena berkat Tuhan itu yang membuat seseorang itu berhasil. Bukan susah payahnya. Saya percaya Tuhan bisa mengembalikan apa yang hilang, dicuri, atau dimakan oleh belalang pelahap. Belalang pelahap, belalang pelompat. Tuhan bisa kembalikan kok. Bahkan ada ayat juga yang berkata, Tuhan akan membalut luka umatnya. Matahari akan 7 kali bersinar lebih panas, lebih terik dari biasanya. Allah kita sanggup, bahkan bisa menghentikan waktu. 24 jam waktu itu Yosua menghentikan bulan dan menghentikan matahari pada tempatnya di lembah Alayon. Tuhan punya cara, begitulah intinya. Jangan tentukan mujizatnya. Keajaiban itu adalah kedaulatan. Tapi Tuhan itu gak kehabisan akal untuk bisa membuat apa yang kubakar di situ. Jangan disayangkan, aku bisa kembalikan. Tapi istri Lot itu lebih cinta barang ya, mau gimana? Gak cinta uang. Harusnya kan dia mencintai keluarganya. Faktanya bahwa dia terus menoleh intently dan bolak-balik 2-3 kali dengan keluh kesah lagi, dengan rasa sayang. Aduh, mungkin bukan hanya menoleh saja, mungkin tangannya juga ikut-ikutan. Begini mungkin, bukan hanya menoleh saja, tapi mungkin udah begini, tangannya udah gitu. Udah begitu tangannya. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Berarti istri Lot tidak cinta sama keluarganya. She did not love her family. Kok bisa? Kalau dia sayang sama keluarganya kan, dia nggak akan berarti hartanya. Yang penting, kok dia nggak panik ya? Anakku kebakar nggak? Hangus nggak rambutnya? Ayo oke nak, kamu nggak apa-apa ya? Apalagi anak-anaknya kan putri, 2 putri. Kenapa dia tidak worry untuk suami? Honey, sayangku, papa, mungkin manggilnya apa? Nggak tahu panggilan mereka sekeluarga. Lot, sini.
Harusnya sebagai ibu, naluri mama, harusnya merangkul dan mempersatukan keluarganya. Ayo kita lari cepet-cepet. Bukan keluarganya, liatin ke belakang terus. Yang dia tengok adalah uang dan barang. Bukan Tuhan yang di depan dan di atas. Dan orang-orang yang paling penting di hidupnya, suami dan 2 putrinya. Dia menjadi tiang garam itu egois dan selfish. Kalau enggak kan, harusnya kalau dia cinta keluarganya, itu anak-anaknya masih punya mama. Lot masih punya istri. Nanti ada suatu kejadian yang menjijikkan. Terjadi incest dengan anak-anaknya. Memang sudah mentalitas Sodom Gomora masuk dalam diri keluarga ini. Harusnya nggak kejadian seperti itu. Nggak seburuk itu. Mereka bisa bangun lagi. Harusnya istri Lot berkata begini, as long as we are together, selama kita bersama-sama. Saya pernah berlibur dengan anak-anak saya. Waktu masih kecil, saya masih ingat. Waktu itu berlibur tempat yang jauh. Saya dan istri dan ketiga anak kami, saya setir mobil, saya hobinya nyetir jauh. Waktu saya jalan gitu ya, saking senengnya, begitu senang, pemandangannya indah. Waktu saya setir mobil, antara satu kota ke kota berikutnya, saya ngomong begini sambil pegang tangan istri saya bilang sama anak-anak, this is home, ini rumah. Asal kita bersama-sama, kita bisa bangun apa saja dari nol lagi. Apapun. Ya bukan berarti kita kehilangan sesuatu, enggak. Itu adalah luapan kasih, luapan cinta, luapan sukacita, luapan confidence, luapan percaya pada keluarga saya. Saya pegang dan berkata, this is home. Lalu saya bercanda, gimana nggak usah pulang? Udah jalannya terus, nggak tahu nanti kita, ini jalan akan bawa kita kemana gitu ya. Sedikit berpetualangan. Gimana nggak usah pulang? Iya, anak-anak saya berkata, ya ayo, nggak apa-apa. Ya nggak bisa dong nak, tetap kita harus ada tujuan, saya bilang gitu. Tapi andai kata nggak pulang pun, ini pulang bagi saya. Istri dan anak-anak saya komplit di sana. Karena hatiku tidak tertuju pada uang dan barang. Meskipun itu penting dan kita kelola, tentunya kita jaga. Siapa bilang kalau nggak penting berarti kita ceroboh, asal-asalan, itu berarti mismanagement. Itu berarti kita adalah steward atau seorang manajer anak-anak Tuhan yang sangat-sangat buruk sekali. Tidak punya disiplin yang baik, tidak punya spirit yang menghargai apa yang Tuhan titip dan percayakan. Tapi hati kita tidak berpaut pada itu. Hati kita berpaut di mana ada Tuhan. Yang penting pokoknya keluarga kita itu ada Tuhan. Di tengah-tengahnya hidup kami ini loh, ada Yesus. Yang penting orang. Bukan berpaut pada uang dan barang. Jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu kecantol padanya. 1, 2, 3. Antara Tuhan, uang, orang, uang dan barang. Yang pertama, prioritaskan Tuhan, lalu orang, baru uang dan barang. 2, cintai orang, bukan uang dan barang. Belajar dari istri Lot ya. 3, manfaatkan uang dan barang, bukan orang. God bless you.